Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you are always in the best condition of health and welcome back to English lesson with me. Semoga kalian selalu semangat mengikuti PJJ di rumah. Oke, pada pertemuan kali ini kita masuk ke materi baru. Kira-kira kita akan belajar apa nih dari gambar yang kalian lihat di sini? Di sini ada kalimat let's share your experience. Apa itu artinya experience? Yo, ada yang tahu nggak? Artinya adalah pengalaman. Oke, kira-kira kita akan belajar apa nih? Ya, langsung aja kita akan belajar yang namanya recount text. Tapi sebelum aku kasih tahu ke kalian pengertian tentang recount text, aku mau kasih tahu dulu kalau di dalam recount text ini kita akan belajar tentang simple past tense lagi. Kemudian juga kita akan mengenal struktur dari recount text itu sendiri ya. Oke, next langsung ke pengertian dari recount text itu sendiri. Kita baca bersama-sama ya. Recount text is a text that retells events or experience in the past. Oke, di sini aku bakalan terjemahin ke kalian ya. Jadi recount text is a text. Recount text itu adalah teks yang retells itu menceritakan kembali events. What is the meaning of events? Events itu kejadian. Or experiences. Apa tadi experiences? Experiences itu pengalaman in the past, di masa lalu. Jadi sekali lagi aku ulangi, kalau recount text itu adalah teks yang menceritakan kembali kejadian atau pengalaman di masa yang lalu, di masa yang sudah lewat. Kemudian it is used to inform the audiences about events or experience in the past. Jadi katanya ini digunakan untuk memberi to inform the audiences, untuk memberi informasi kepada si pembaca nih tentang kejadian dan pengalaman di masa lalu tersebut, kayak gitu. Mudah-mudahan sampai sini paham ya semuanya. Nah, sekarang kita masuk ke patternnya. Jadi dalam recount text ini tenses yang dipakai itu adalah simple past tense ya. Kan kalian udah belajar nih di our last meeting ya. Kita belajar tentang simple past tense. Oke, aku refresh sedikit. Simple past tense itu yang to be-nya itu pakai was sama were. Ingat ya, kalau was itu untuk subjek was itu untuk subjek he, she, it, dan subjek yang ada I juga, dan subjek yang singular atau tunggal. Kemudian kalau yang were itu untuk subjek you, terus they, we, dan subjek yang plural, jamak ya, kayak gitu. Nah, kalau menggunakan kata kerja, dia kata kerjanya bentuk kedua ya. Contohnya misalnya example ini kayak it menjadi ate ya. Terus apalagi buy menjadi bought, kayak gitu. Terus look menjadi look ya. Kalian udah belajar lah ya kemarin ya, diingat-ingat lagi. Oke, sampai sini mudah-mudahan paham ya. Nah, kemudian generic structure-nya. Jadi dalam recount text itu ada generic structure-nya. Yang pertama itu adalah orientation. Nih, perhatikan ya. Jadi di sini dikatakan an orientation gives the listener or reader information about the time, the place, and those involved. Jadi intinya adalah orientation itu meliputi apa ya? Orientation itu isinya adalah latar atau setting. Jadi ada keterangan tempat, keterangan waktu, kayak gitu. Itu bagian orientation. Kemudian yang kedua itu ada events. Kejadiannya apa? Disebutin satu-satu. Dan yang terakhir adalah conclusion ya. Conclusion itu kesimpulan ya. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya gimana? Ini berdasarkan the writer's on view. Jadi berdasarkan point of view-nya si writers, dia tuh merasa senang kah
dengan cerita dia di teks tersebut. Dia merasa sedihkah atau ya bagaimana kesimpulannya kayak gitu. Nah, biar kalian gak bingung, ini aku ada punya contoh ya. Di sini ada cerita recount text nih. In the left one, di yang kiri ya. Last summer, the writer of a famous novel went to Italy. Nah, bla 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 bla, kalian bisa baca sendiri di rumah. Nah, ini contohnya. Orientationnya itu kan tadi aku udah bilang latar ya, latar tempat, latar waktu. Nah, ini ada latar tempat. The writer of a famous novel went to Italy. Jadi kita punya nih latar tempatnya ya. Kemudian eventsnya, kejadiannya apa ya, dia ngapain aja selama ke Italy itu. Nah, kalian sebutin tuh satu-satu. He visited museums, he sat in a public garden, bla 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 bla, kayak gitu. Nah, kemudian orientationnya itu, kesimpulannya itu apa? He was in his room all day, ya, but he did not write a single card. Jadi itu kesimpulannya, ya. Kesimpulan dari cerita dia gitu. Nah, apa tuh namanya? Perlu digarisbawahi di sini, dalam recount text ini menggunakan past tense kan. Lihat di sini, visit menjadi visited, sit menjadi sat, think menjadi thought, ya kan? Past menjadi past, get up menjadi got up. Nah, itulah ya, kita menggunakan verb kedua dalam menceritakan kembali kejadian yang sudah lampau di recount text gitu. Nah, untuk tugas kalian, aku minta kalian buat recount text juga ya, kayak gini. Buat recount text, jadi tell me your holiday experience aja. Experience ya, dengan menuliskannya seperti recount text yang di sebelah kiri ini. Nggak perlu banyak, yang penting ada orientationnya, ada eventsnya, kalian ngapain aja, dan ada reorientationnya, ada kesimpulannya, bagaimana feelings kalian selama melakukan liburan tersebut. Liburannya nggak perlu ke tempat yang wah, misalnya ke rumah nenek, ke rumah kakek, ke rumah bibi gitu, atau ke kebun binatang, atau ya cerita liburan kalian di masa lampau lah, yang menurut kalian itu kayak itu the best the best experience kalian gitu. Oke? Nanti aku juga nilainya dari kelengkapan, ada nggak orientationnya, terus eventsnya tuh ngapain aja, terus kesimpulannya reorientationnya ada apa enggak, terus menggunakan verb kedua apa enggak saat menceritakan, kayak gitu. Nanti aku nilainya dari situ. So selamat belajar ya, selamat mengerjakan tugas. Jangan lupa serahkan tugasnya di Google Form, nanti aku sediakan formnya. See you next time and have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.